Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kali ini kita akan coba latihan membaca kitab berbahasa Arab, atau yang sering juga disebut dengan kitab gundul, yang insyaallah ta'ala kita akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang ditulis dengan judul Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah, yaitu tentang hak-hak yang diserukan oleh fitrah dan ditetapkan juga oleh syariat, ya, yang biasa dikenal dengan 10 hak muslim. Baik. Kitab ini Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah, ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu seorang ulama dari kerajaan Saudi Arabia. Baik, kita masuk langsung pada kitabnya, ya. Adapun muqaddimah dari penerbit kita lewati, yang ada silahkan dilihat, ya, ini sambil kita jelaskan secara bahasa Arab, kemudian juga kita sebutkan artinya, ya, sambil kita mempelajari dan melatih diri kita untuk membaca tulisan yang berbahasa Arab. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, hukukun da'at ilaihal fitrah wa qarraratha asy-syari'ah, yaitu 10 hak atau hak-hak yang diserukan oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Artinya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, buku ini akan mengulas tentang hak yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita tunaikan. Hak ini ada atau sudah ada dalam fitrah kita, ya. Bersamaan dengan itu juga ditetapkan oleh syariat, ya. Jadi artinya secara fitrah sudah ada, ditetapkan dan disempurnakan oleh syariat yang mulia, yaitu syariat agama Islam. Kemudian berkata penulis, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima, ya. Yaitu beliau, setelah beliau membawakan judul kitab, beliau membuka dengan kalimat khutbatul hajah,
yang berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga berisi perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari jeleknya diri kami dan buruknya amal perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang menyesatkannya maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya ya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima ya. Salawat kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan wasallama taslima ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, amma ba'd fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atal adli wa i'ta'a kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi guluwin wala taqsir. Sesungguhnya di antara kebaikan syariat Allah adalah memperhatikan keadilan dan memberikan keadilan tersebut kepada yang berhak mendapatkannya min ghairi guluwin wala taksir, tanpa sikap berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan ya. Inilah ajaran Islam yang mulia, memberikan haknya masing-masing. Faqad amara Allahu bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian wa ita'i dzil qurba, melaksanakan atau menunaikan hak-hak kerabat. Wa bil adli bu'isatir rusulu wa unzilatil kutubu wa qamat umurud dunya wal akhirah. Karena dengan keadilan tersebut Rasulullah SAW diutus, kitab-kitab Allah diturunkan, dan tegaklah perkara urusan dunia dan akhirat ya. Ini pentingnya sifat adil. Kemudian beliau melanjutkan, wal adlu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, dan adil itu adalah memberikan setiap orang haknya, wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatahu ya, dan menempatkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Wala yatimmu dzalika illa bi ma'rifatil huquqi hatta tu'ta ahluha ya. Dan hal tersebut tidak sempurna kecuali dengan mengetahui hak-haknya, sehingga orang yang berhak mendapatkannya dia mendapatkannya ya. Wa min samma harrarna hadhihi al-kalimata fi bayanil muhimmi min tilkal huquq. Oleh karena itu kami jelaskan ya, dan kami terangkan permasalahan ini yang cukup penting, liyaqumal abdu bima alima minha biqadri mustata', agar seorang hamba menunaikan apa yang dia ketahui sesuai dengan kemampuannya, wa yatalakhasu dzalika fi ma ya'ti, dan kami ringkas sebagai berikut. Ini yang bawah. Yang pertama adalah al-awwal huququllahi ta'ala
Yang pertama berkaitan dengan hak-hak Allah. Ya. Jelas ini adalah hak yang pertama, yaitu hak Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, hukukun Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua adalah hak Nabi. Yang ketiga, hukukul walidain, yaitu hak kedua orang tua. Yang keempat, hukukul aulad, yaitu hak anak. Setelah hak orang tua, hak anak. Yang kelima, hukukul aqarib, yaitu hak kerabat. Ya. Yang keenam, hukukuz zaujain, hak suami istri. Ya. Hak suami istri, az-zaujain. Suami memiliki hak sebagaimana istri juga memiliki hak. Ya. Kemudian yang ketujuh, hukukul wulati war-ra'iyah, yaitu hak pemimpin dan rakyat. Ya, al-wulat pemimpin, war-ra'iyah bawahan, ya, ini rakyatnya. Yang kedelapan, hukukul jiran, hak tetangga. Yang kesembilan, hukukul muslimin umuman, yaitu hak kaum muslimin secara umum. Dan yang terakhir yang ke-10, hukuku ghairil muslimin, yaitu hak selain dari kaum muslimin, yaitu orang non muslim. Hadhihi hiyal huququl lati nuridu an natanawalaha bil bahsi ala wajhil ikhtisar. Ya, inilah hak-hak yang insyaallah taala kita akan jelaskan, kita akan terangkan ala wajhil ikhtisar, dengan secara ringkas. Ya. Jadi ini ikhwan sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan yang insyaallah taala kita akan pelajari bersama, kita akan baca bersama tentang 10 hak di dalam Islam. Oke. Kita masuk pada hak yang pertama. Insyaallah setiap kali pertemuan kita akan coba baca satu hak. Yang pertama tentunya adalah haqqullah. Al-haqqul awwalu haqqullahi ta'ala. Ya. Hak yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagai faedah, ayo ikhwah, haqqullahi, Allahi, i'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Ya. Sebagai mudhafun ilaih, dia majrur, tanda majrurnya dengan apa? Dengan kasrah, karena Allah adalah mufrad. Ya. Nah, berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu wa rahimahullahu ta'ala, hadza huwal haqqu haqqul huquqi wa awjabuha wa a'zamuha. Inilah hak yang paling berhak, artinya hak yang paling tinggi dan hak yang paling wajib, serta hak yang paling agung. Wa a'zamuha, dhamir ha kembali kepada al-huquq, la'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqu al-azimu al-maliku al-mudabbiru li jami'il umur. Ya, karena yang demikian ini adalah hak Allah, yaitu zat yang maha pencipta, al-azim, maha agung, al-malik, yang maha memiliki, menguasai, al-mudabbir, yang maha mengatur, li jami'il umur, mengatur segala sesuatu. Haqqul malikil haqqil mubin, al-hayy al-qayyum alladhi qamat bihi samawati wal ard
khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran bihikmatin balighatin. Itu hak Allah Subhanahu wa taala Al-Mubin, Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, ya, yang karena Allah Subhanahu wa taala tegaklah langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, serta menentukan takdirnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama, hak yang paling mulia, ya, yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah hak Allah, yaitu Sang Pencipta Al-Khaliq. Kemudian beliau menjelaskan juga bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu kemudian menentukan takdirnya, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ketika seorang anak Adam, ya, masih dalam perut ibunya, ditiupkan bikat birizkihi, telah ditentukan, telah ditulis rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi wasyakiyun aw sa'idun, ya. Kemudian amal perbuatannya, ya, celaka atau bahagia, ya. Bihikmatin balighatin, ya, karena sebuah hikmah yang mendalam. Artinya ada hikmah atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi alladzi awjadaka minal adami wa lam takun syai'an madhkura. Hak Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakanmu dari sebelumnya tidak ada, ya, dan sebelumnya tidak disebut. Ya, kita seorang manusia sebelumnya tidak ada, ya. Haqqullahi alladzi rabbaka bin ni'ami, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah membimbingmu dengan nikmat-nikmat, ya. Wa anta fi batni ummika fi dhulumatin thalath, ya. Dan engkau di dalam perut ibumu dalam 3 kegelapan. La yastati'u ahadun minal makhluqina ayyusila ilaika gidaka wa muqawwamati numuwika wa hayatika. Tidak ada seorang pun dari makhluk manapun, ya, dari makhluk, tatkala seorang hamba berada dalam perut ibunya, yang mampu mengantarkan gizimu, gizaaka, ya, wa muqawwamati numuwi, dan penunjang pertumbuhanmu. Bayangkan kita di dalam perut ibu kita, ya, di dalam perut ibu kita, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah menjalankan rizkinya, Allah menjalankan gizinya, dan Allah memberikan penunjang hidup seorang manusia yang berada di dalam perut ibu, ya. Adarra laka asadain, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untukmu sebuah susu ibu, ya. Sadyun itu dalam bahasa Arab artinya ASI, tete seorang ibu, ya. Alangkah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadaka an-najdain, ya, dan Allah memberikan hidayah kepadamu dengan susu juga sama. Wa sakhara laka al-abawain, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untukmu orang tuamu, ya. Orang tua kita, baik ibu maupun ayah, siap siaga tatkala kita baru lahir, ya, nangis tengah malam dan sebagainya. Wa amaddaka wa a'addaka, ya, yang memperhatikanmu dan mempersiapkan segala sesuatu untukmu. Amaddaka bin ni'ami, ya, engkau telah diberikan nikmat-nikmat, wal aql wal fahm, wa a'addaka liqabuli dzalika wal intifa'i bih, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkanmu
dan memberimu dengan akal, pemahaman, ya, dan mempersiapkannya agar engkau bisa memanfaatkannya, ya. Ketika seorang anak manusia lahir, ya, bertumbuh, berkembang, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman di kemudian hari yang dapat dia gunakan untuk kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ya. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata, dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, subhanallah, bagaimana kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan seorang ibu, menjadikan seorang anak begitu lahir dari perut ibunya tidak mengetahui apa-apa, lalu Allah berikan dia pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur, ya. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 78, ya. Kemudian beliau melanjutkan, falau hajaba, kita geser, ya, yang bawah, falau hajaba anka fadlahu tarfata ainin lahalakta. Ya. Seandainya Allah menutupi darimu karunia-Nya sekejap mata saja, niscaya engkau akan celaka. Ya. Kita bisa bernafas dengan mudah. Ini nikmat Allah. Bayangkan kalau berhenti nafas 5 menit, ya, lewat kita. Ya. Oh, ini adalah nikmat Allah. Walau mana aka rahmatahu lahbatan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menahan rahmatnya sebentar saja, lama ishta, niscaya engkau tidak dapat hidup. Ya. Organ tubuh kita, bagaimana yang di dalam tubuh kita bekerja dengan kuasa Allah, darah mengalir. Ya. Bayangkan kalau darah itu tidak berjalan, ya, tidak terpompa, ya, maka berhenti riwayat hidup kita, ya. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu, fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu bika, fa inna haqqahu 'alaika a'zamul huquqi li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadika, ya. Idza kana, dan apabila ini adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hak Allah Subhanahu wa taala yang engkau wajib tunaikan adalah hak yang paling agung, ya. Kita diberikan segala nikmat, diberikan segala anugerah, maka hak Allah adalah hak yang paling utama, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengadakanmu dan telah mempersiapkanmu serta telah memberikanmu nikmat-nikmatnya. Li'annahu, kita balik, ya. Innahu, bukan li'annahu, afwan, salah lihat. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan darimu rizki, ya. Allah enggak minta dari kita untuk memberikan ini itu, atau it'aman, ya, memberikan makan. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lil taqwa, dalam surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rizki. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan engkau rizki.
wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik adalah ketakwaan, ya. Nah, kemudian penulis melanjutkan, qala al-mu'allif rahimahullah, wa innama yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu aidatun ilaik, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan darimu satu hal saja yang maslahatnya kembali kepada dirimu sendiri, ya. Bayangkan, ya, Allah tidak meminta apa-apa, Allah hanya menginginkan kita satu perkara saja yang justru maslahatnya, manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah. Allah menghendaki dari kalian agar engkau beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukannya sedikit pun. Tauhid, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidak aku inginkan pula mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ar-razzaq, ya, yang maha apa? Yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, ya. Ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56, 57 dan 58. Yuridu minka an takuna abdan, ya. Yuridu minka an takuna abdan lahu bikulli ma'anir rububiyah. Allah hanya ingin darimu agar engkau menjadi seorang hamba yang menunaikan dan melaksanakan makna ubudiyah, ya. Kama annahu huwa rabbuka bikulli ma'anir rububiyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan darimu agar engkau melaksanakan makna-makna rububiyah, ya. Nanti kita akan jelaskan kalau rububiyah itu berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan berizki, itu rububiyah. Kalau ubudiyah berkenaan dengan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Syekh melanjutkan, abdan mutadallilan lahu, yaitu seorang hamba yang tunduk kepadanya, khadi'an lahu, yang patuh kepada Allah, mumtasilan li amrihi, melaksanakan perintahnya, mujtaniban li nahyihi, menjauhi larangannya, musaddiqan bi khabarihi, yang membenarkan kabar-kabarnya, li'annaka tara ni'amahu 'alaika sabigatan tatra, ya, karena engkau melihat nikmat-nikmat Allah yang ada padamu sangat sempurna, meliputi segalanya, ya. Bayangkan, ya, nikmat Allah begitu besar, tidak bisa dihitung dengan tidak bisa kita hitung-hitung. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya, ya. Maka nikmat Allah begitu besar, meliputi diri kita, ya, baik apa yang ada pada diri kita sendiri, ya, tubuh kita, kemudian kehidupan kita, ya, itu semua nikmat, ya. Mungkin harta kita, kendaraan, keluarga, anak, istri, dan sebagainya, itu adalah nikmat Allah yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian Syekh melanjutkan, perhatikan, afala tastahi
an tubaddila hadhihi ni'ama kufran, ya. Apakah engkau tidak malu, ya? Apakah engkau tidak malu engkau ganti nikmat-nikmat yang banyak ini dengan kekufuran, ya. Maka tidak pantas, ya. Nikmat Allah begitu banyak kita ganti dengan kufur, ingkar dan sebagainya. Nah, kemudian ikhwani fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, lau kana li ahadin minan nas alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahiruhu bil mukhalafah. Seandainya seorang manusia memiliki karunia, memiliki budi kepadamu, ya, punya jasa, bantu kita, misalkan nolong kita suatu keadaan, ya. Ada orang punya jasa kepada kita, atau kita utang budi sama dia, ya. Maka kita akan malu jika antubarizahu bil maksiyah, ya, dilakukannya maksiat kepadanya, kita bangkang, ya. Udah dikasih baik, ya, kita nggak tahu diri, ya, justru membangkang. Wa tujahiruhu bil mukhalafah, ya, dengan menentang, dengan menyelisihi, ya. Udah dikasih enak, dikasih susu, dibalas air tuba, ya, menurut istilah kita. Fa kaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin 'alaika fahuwa min fadlihi. Bagaimana dengan Allah Tuhanmu yang segala karunia yang ada padamu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kullu ma yandafi'u anka min su'fa min rahmatih, dan setiap apa yang tertahan, setiap apa kejelekan yang tertahan darimu, baik itu musibah, penyakit dan sebagainya, ya, fa min rahmatihi, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa selamat, ya kan, diberikan keselamatan oleh Allah, kesehatan, maka merupakan rahmat Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, dan apa yang ada pada kalian dari nikmat ini maka berasal dari Allah. Summa idza massakumul durru fa ilaihi taj'arun, ya. Kemudian jika engkau tertimpa sebuah kemadorotan, maka hanya kepada Allah lah kalian meminta perlindungan, ya. Ya, jadi nikmat-nikmat Allah, ya, kemudian segala kejelekan yang tertahan dari kita, artinya kita diberikan keselamatan dari segala musibah, maka itu adalah nikmat Allah dan rahmat Allah kepada kita, ya. Bagaimana kita balas dengan kekufuran, bagaimana kita balas dengan kemaksiatan, maka na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-muallif rahimahullah, wa inna hadzal haqqal ladzi aujabahu Allahu li nafsihi la yasirun sahlun. Sesungguhnya, wa inna artinya apa? Sesungguhnya hak ini, hak yang Allah wajibkan untuknya, la yasirun sahlun, sangat mudah. Alaman yassarallahu lah, yaitu bagi orang yang Allah mudahkan. Dzalika bi annallaha lam yaj'al fihi harajan wala dhiqan wala dayyikan wala masyaqqatan. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sulit, tidak menjadikannya sempit, dan tidak menjadikannya berat, ya. Agama Islam agama yang mudah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kadar kemampuan kalian. Ya. Qala Allah Ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ya, dan berjuanglah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Wajtabakum, Allah telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesulitan. Agama Islam agama yang mudah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadad dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Millata abikum Ibrahim, ya, yaitu ajaran bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, yang Allah menamai kalian dengan kaum muslimin. Min qabl, sebelumnya. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk kalian. Wa takununa syuhada'a 'alan nas, dan kalian menjadi saksi atas manusia. Fa aqimus shalah, maka tunaikanlah salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa atasimu billah, berpegang teguhlah kepada Allah. Huwa maulakum, Allah pelayan kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, hanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelayan dan sebaik-baik penolong. Ya. Maka alangkah buruknya jika kita membalas nikmat-nikmat Allah ini dengan kekufuran, ya, dengan kemungkaran dan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Kemudian kita lanjut sedikit lagi, ya. Innahu aqidatun musla, inilah akidah yang musla, yang indah, ya, yang berharga. Wa imanun bil haqqi wa amalun solihun musmirun, iman terhadap kebenaran, amal soleh yang berbuah. Aqidatun qawamuha al mahabbatu wat ta'zimu wa samaratuha al ikhlas wal musabarah, sebuah akidah yang akan tegak dengan cinta dan pengagungan, dan buahnya adalah ikhlas dan senantiasa sabar, ya, tetap dalam kebenaran. Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, lima salat dalam sehari semalam. Bayangkan, seorang manusia semua rata punya waktu 24 jam dalam sehari. Allah hanya menuntut kepada hambanya 5 waktu sholat saja. 5 waktu sholat, bukan 5 jam. Sholat paling 10 menit, 5 sholat 50 menit. Maka alangkah mudahnya hak Allah Subhanahu wa taala. Yukaffirullahu bihinnal khataya, yang dengan salat itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihinna darajat, Allah angkat derajatnya. Dengan salat tersebut Allah angkat derajatnya. Wa yuslihu bihinnal quluba wal ahwal, dan Allah akan memperbaiki hati dan keadaan seseorang, ya. Maka jika seorang hamba ingin hidupnya baik, ingin hatinya bersih, ya, maka laksanakanlah sholat. Ya'ti bihinnal abdu, yang seorang hamba melaksanakannya bihasab istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Surat Taghabun ayat 16, ya. Nah, baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain,
wa kana Imranu maridan, dan sabda Nabi SAW kepada sahabat Imran bin Husain tatkala beliau sakit. Apa kata Rasulullah? Sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin. Ya. Salatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu salatlah dengan duduk, jika engkau tidak mampu maka dengan berbaring. Ya. Bagaimana kemudahan Islam, ya. Allah nggak memaksakan. Kalau nggak mampu berdiri, duduk, ya. Nggak mampu duduk, berbaring. Baik. Kemudian dalam zakat, ya, zakatun wahya juz'un yasirun min malika, yaitu bagian yang sedikit dari hartamu. Tadfa'u fi hajatil muslimina lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharimina wa ghairihim min ahli zakah, ya, yang engkau tunaikan untuk kebutuhan kaum muslimin, untuk orang fakir, orang miskin, ibnus sabil, dan orang-orang yang kesulitan hutang, dan selain dari mereka min ahli zakah, yang berhak menerima zakat, ya. Berarti kan di situ penulis mengatakan juz'un yasirun, ya, bagian yang sedikit. Karena dalam zakat enggak semua harta kita keluarkan, ya. Harta kita hitung-hitung, misalkan berapa, 100 juta, ya. Dalam zakat harta setelah melewati haul, melewati nisab dan sebagainya, yang dikeluarkan berapa persen? 2,5% dari 100 juta, ya. Berapa? 2,2 juta setengah, ya. Sedikit perbandingannya dari 100, ya. Maka inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian siyamu syahrin wahidin fis sanah, puasa 1 bulan dalam setahun, ya. Bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya, hanya 1 bulan saja dalam setahun. Allah nggak minta puasa sepanjang tahun, nah, atau puasa terus, ya, tapi enggak, hanya sebulan saja, ya. Itu pun bagi mereka yang memenuhi syarat. Kalau yang nggak memenuhi syarat, ya, ada pembahasan tersendiri, ya. Baik. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam safar, bepergian, maka dia boleh mengganti di hari yang lain, ya. Kalau sakit diperbolehkan tidak berpuasa. Ya, begitu juga saat bepergian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man la yastati'u siyamu li ajzin daimin yut'imu miskinan an kulli yawmin, ya. Siapa yang tidak mampu siam karena lemah, ya, daim terus menerus, ya, tua misalkan, ya, memang sudah lemah fisiknya, ya, tapi ada sebagian orang yang tua masih kuat. Jadi tua bukan alasan boleh tidak puasa. Tua yang seperti apa dulu? Ya, kalau tua masih kuat, puasa. Adapun yang sudah lemah, maka dia memberikan makan setiap harinya 1 orang miskin, ya. Kemudian haji, hijjul baiti, atau boleh dibaca hajjul baitil haram, pergi haji ke Baitul Haram, marrah wahidah fil umri lil mustati, 1 kali dalam seumur, sekali seumur hidup, lil mustati, itu pun bagi yang mampu, ya. Hadhihi hiya usulun, ya, inilah pondasi landasan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadhihi hiya usulun
benar. Ya, hadhihi hiya usulu haqqillahi, inilah landasan pokok hak Allah. Wa ma adaha fa innama yajibu li'aridin, adapun selainnya wajib karena sebuah sebab, ya. Kal jihadi fi sabilillah, jihad di jalan Allah, li asbabin tujibuhu kanasril madlum, au li asbabin tujibuhu kanasril madlum, atau tadi afwan, wa ma adaha fa innama yajibu li'aridin, adapun selainnya maka wajib li'aridin karena sebuah alasan, sebuah pendorong, ya. Seperti jihad di jalan Allah, atau karena sebuah sebab yang mewajibkannya, ya. Seperti karena suril madlum, seperti menolong orang yang terzalimi. Kemudian di akhir beliau mengatakan, unzur ya akhi, lihatlah wahai saudaraku, hadal haqqal yasira amalan, hak yang sedikit ini untuk diamalkan, al kasira ajran, yang banyak ganjarannya, ya. Artinya sedikit untuk dikerjakan, banyak pahalanya, ya. Sholat subuh 2 rakaat ganjarannya besar. Sholat asar 4 rakaat ganjarannya agung, ya. Sholat jamaah, ya, 27 derajat kata Rasulullah SAW, ya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah, ya. Sholat jamaah lebih utama, lebih mulia, ya, daripada sholat sendirian, perbandingannya 27 derajat, ya. Yang banyak pahalanya. Idza kunta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah, jika engkau melaksanakannya maka engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Kita laksanakan hak-hak Allah, kita akan bahagia, ya. Wa najauta minan nar, dan engkau selamat dari api neraka. Wa dakhaltal jannata, dan engkau masuk ke dalam surganya. Faman zuhziha 'anil nar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia telah berhasil, sungguh dia telah sukses. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mataul ghurur, melainkan perhiasan yang menipu. Surat Ali Imran ayat 185. Inilah ikhwan pembacaan kitab pada pertemuan yang pertama, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.